Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC melakukan penandatanganan kerja sama dengan investor terkait investasi pariwisata di KIK Mandalika. Kerjasama tersebut melibatkan PT Arena Pacu Nusantara, PT ARCS House, dan PT Istana Putri Mandalika, dan PT Ekomarin Indonesia Putra. Selain itu, turut hadir PT Anjasmoro Sukses Mandiri dan PT Nora Jelajah Indonesia. Ketiga perusahaan ini sebelumnya sudah melakukan penandatanganan kerja sama dengan ITDC. Direktur Utama ITDC Ari Respati mengatakan kerjasama dengan ketujuh investor punya nilai investasi sebesar 1,5 triliun rupiah. Secara rinci, penandatanganan kerja sama tersebut antara lain penandatanganan Head of Agreement antara ITDC dengan PT Arena Pacu Nusantara terkait pengembangan The Horse Tainment Estate atau pacuan kuda, kemudian penandatanganan Transit Hotel dengan PT ARCS House untuk pengembangan Hotel Jambu Wulo, dan kerjasama ITDC dengan PT Istana Putri Mandalika untuk pengembangan Hotel Novotel. Lalu penandatanganan MOU antara anak usaha ITDC yaitu ITDC Nusantara dengan PT Ekomarin Indo Putra terkait pengembangan bibit water sport dan sirkuit cafe. Kemudian ketiga perusahaan yang hadir yaitu PT Anjasmoro Sukses Mandiri sebelumnya telah menandatangani kerjasama terkait proyek hotel dan komersial. PT Star Motorsport Indonesia terkait Mandalika Circuit Experience dan PT Nora Jelajah Indonesia terkait Mandalika Racing Experience. Aryo Jojo Hadikusumo, founder of PT Arena Pacu Nusantara mengatakan pihaknya akan investasi dengan total 400 miliar rupiah dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun. Adapun pada fase pertama nilai investasinya adalah 100 miliar rupiah. Ia menyebut keseluruhan investasi akan dipakai untuk pembangunan fasilitas balapan kuda dan fasilitas olahraga berkuda lainnya, pilot polo dan beach polo. Selain itu, bakal dibangun juga fasilitas berkuda memanah. Ada juga berkuda memanah dan juga kandang-kandangnya. Semuanya total investasi 400 miliar rupiah lebih dalam waktu kurang dari 5 tahun. Sirkuit Mandalika yang terletak di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat telah menjadi tuan rumah berbagai ajang balap internasional, termasuk MotoGP, World Superbike, dan Porsche Sprint Challenge. Sirkuit Mandalika telah mendapatkan homologasi kelas A dari Federasi Balap Motor Internasional sehingga dapat menggelar berbagai ajang balap motor termasuk MotoGP. Pada tahun 2023, sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah MotoGP Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 20 Maret dan 20 November. Pada tahun 2023, sirkuit Mandalika juga menjadi tuan rumah WSBK Indonesia pada tanggal 12 hingga 13 November. Pada tahun 2024, sirkuit Mandalika direncanakan akan kembali menjadi tuan rumah MotoGP Indonesia pada tanggal 26 Maret, sehingga sirkuit Mandalika telah menjadi salah satu sirkuit balap internasional yang penting di Asia Tenggara. Sirkuit ini telah sukses menggelar berbagai ajang balapan, termasuk MotoGP, WSBK, dan Porsche Sprint Challenge. Sirkuit Mandalika juga direncanakan akan terus menggelar berbagai ajang balap internasional di masa mendatang. Sirkuit Mandalika telah mendapatkan sertifikasi internasional dari FIA, Federasi Otomotif Internasional,
untuk menggelar balapan mobil. Sertifikasi ini diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2024. Berdasarkan sertifikasi tersebut, sirkuit Mandalika dapat menggelar berbagai ajang balap mobil, termasuk Formula One, Formula E, dan FIA World Endurance Championship. Pemerintah Indonesia menargetkan agar sirkuit Mandalika dapat menggelar Formula One pada tahun 2026. Selain itu, sirkuit Mandalika juga terus berbenah untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan. Pada tahun 2024 ini, sirkuit Mandalika akan kembali menjadi tuan rumah MotoGP Indonesia pada tanggal 26 Maret. Pemerintah Indonesia terus mengembangkan sirkuit Mandalika untuk menjadi salah satu sirkuit balap internasional yang terkemuka di Asia Tenggara. Salah satu aspek penting dari pengembangan ini adalah peningkatan fasilitas keselamatan, seperti pembangunan pagar pembatas, penambahan bantalan keselamatan, peningkatan sistem drainase, dan penambahan alat keselamatan. Pengembangan fasilitas keselamatan ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan para pebalap dan penonton di sirkuit Mandalika. Dengan fasilitas keselamatan yang memadai, sirkuit Mandalika dapat menjadi tuan rumah berbagai ajang balap internasional dengan aman dan lancar. Selain pengembangan fasilitas keselamatan, pemerintah Indonesia juga terus melakukan pelatihan bagi petugas keamanan dan medis di sirkuit Mandalika. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam menangani kecelakaan dan keadaan darurat. Selain alat keselamatan yang disebutkan di atas, sirkuit Mandalika juga dilengkapi dengan sistem keamanan yang terintegrasi seperti kamera CCTV, sistem peringatan dini, dan sistem komunikasi. Sistem keamanan ini membantu petugas keamanan dan medis untuk memantau kondisi lintasan dan menangani kecelakaan dengan cepat dan efektif. Hanya ini kutipan dari saya. Jangan lupa like, subscribe, tekan tanda lonceng, dan share supaya bisa terupdate oleh video-video baru dari channel ini. Semoga bermanfaat.